Hai, nama saya Rosi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different episode yang baru, di mana di sini saya membagikan hal berbeda apa saja yang saya lakukan selama memimpin sebuah perusahaan. Oke, hari ini saya mau bercerita tentang bagaimana cara melakukan persuasif. Nah, kenapa kok persuasif? Karena gini, persuasif itu sebenarnya bisa dilakukan dan harus dilakukan oleh setiap orang, terlepas apapun posisi Anda. Kalau Anda seorang sales, Anda seorang marketing, oke, mungkin Anda memang butuh. Karena Anda kan memang kerjaannya untuk untuk ketemu orang, meyakinkan mereka. Tapi seandainya Anda seorang administrasi sekalipun, sebenarnya Anda tetap butuh cara untuk bagaimana berkomunikasi, bagaimana untuk mempersuasif. Kenapa? Setidaknya gini, Anda kalau ngobrol sesuatu, Anda punya ide, Anda punya gagasan, itu sebenarnya Anda sama dengan menjual. Berusaha mempersuasif seseorang supaya dia menerima apa yang Anda sampaikan, menerima ide Anda, menerima gagasan Anda. Nah, umumnya orang-orang ini melakukan persuasif tapi nggak tahu caranya. Jadi cuma melontarkan idenya apa, setelah itu berharap untuk diterima. Dan ketika nggak diterima, ya berusaha lagi. Pada dasarnya, kalau psikologi manusia, semakin dia didorong, dipaksa sesuatu, itu mereka akan semakin menolak. Nah, hal ini yang menyebabkan kenapa sih kok kadang-kadang kita berusaha memberikan ide, masukan apapun itu kok ditolak. Terutama ini penting buat sales. Karena sales biasanya seperti itu. Nah, lalu kembali ke caranya gimana, kan gitu. Ada cara yang paling umum dilakukan orang-orang itu dengan cara mengiming-imingi itu apa bahasanya? Menawarkan sesuatu yang akan memberikan keuntungan kepada pihak yang ditawari tadi. Nah, cara ini bisa nggak? Bisa, tapi tahukah Anda bahwa cara mempersuasif dengan menawarkan benefit, keuntungan, itu persentase berhasilnya itu kecil. Contoh, misalkan nih Anda seorang sales, jangan deh dibalik. Misalkan Anda ditelepon seorang sales tengah malam ketika Anda sedang enak-enaknya tidur, lalu si sales itu bilang, "Pak, kalau Anda mau membeli ini, pokoknya intinya take action lah. Pak, kalau Anda mau take action sekarang, Anda bisa mendapatkan keuntungan 1 juta. Apa yang respon Anda? Ya pasti ada yang oke, setuju, karena menurut mereka 1 juta banyak. Tapi kalau mereka yang nggak butuh duit, nggak terlalu butuh duit, mereka akan marah-marah. Sudah enak-enak tidur tengah malam, ditelepon, ditawarin cuma kalau kamu take action sekarang kamu dapat 1 juta. Nah, contoh seperti ini tuh membuktikan memang cara ini bisa berhasil, tapi persentasenya kecil. Lalu gimana cara yang lebih optimal, lebih efisien? Dan ini yang cara yang dipakai oleh tim sales saya. Yang saya ajarkan adalah gini. Jangan memberikan keuntungan, fitur, benefit itu untuk persuasif. Jadi kalau Anda mau mempersuasif, mau mempengaruhi orang lain menerima gagasan Anda, sebaiknya Anda fokus bukan di keuntungan, tapi di kehilangan. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya orang itu nggak suka kehilangan. Ada satu prinsip psikologi, itu namanya scarcity. Scarcity itu kalau di Indonesia kan kelangkaan. Intinya itu orang takut kalau kehilangan sesuatu, nggak dapat sesuatu, dan sebagainya. Nah, kata kuncinya adalah ini tadi, takut untuk kehilangan sesuatu karena sesuatu ini langka. Saya beri contoh. Misalkan gini, Anda kalau ke supermarket, setiap Jumat, Sabtu, Minggu, biasanya itu selalu ada promo minyak goreng. Nah, oke, sudah. Oke, orang sudah tahu cuma Sabtu Minggu itu promo, mereka biasanya beli. Dan tentu untuk supermarket mereka akan habis lebih cepat. Sadar nggak? Kadangkala di suatu supermarket itu Jumat Sabtu Minggu mereka tetap ada promo, diskon harga kan, dan mereka menambahi maksimal sekian piece per orang. Jadi contoh nih, misalkan saya mau beli minyak goreng di supermarket, terus saya melihat tulisannya nih, harganya turun, diskon, tapi dibatasin. Satu orang hanya boleh ngambil 2. Kalau sudah seperti itu, sepengamatan saya, biasanya minyak goreng itu akan habis jauh lebih cepat ketimbang yang biasanya, yang cuma ya didiskon aja. Nah, ini adalah contoh scarcity. Kenapa? Karena secara sadar nggak sadar ketika kita baca harga diskon, tapi maksimalnya dibatasin, kita akan berpikir apa? Harga ini murah sekali. Saking murahnya, si supermarket ini jaga-jaga supaya orang nggak beli, nggak kulaan untuk dijual lagi. Makanya dibatasin satu orang 2 piece, harapannya supaya itu untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual. Nah, mindset seperti ini itu sebenarnya adalah scarcity, takut langka.
karena merasa kalau sudah dibatasin ini pasti murah, kalau nggak tak ambil sekarang nanti kehabisan, kelewatan kesempatan ini. Padahal kalau kita mau sadar, mau pakai naluri insting yang sadar, oke, harga itu mungkin murah. Seberapa murah sih? Biasanya sih selisihnya nggak jauh. Nah, ini contoh scarcity. Kalau kita mau mempersuasif, kita bisa pakai scarcity ini secara optimal, itu bisa menghasilkan efek benefit yang lebih besar ke kita. Keberhasilan kita bisa jauh lebih besar. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Kalau Anda mau mempersuasif seseorang, mau mempengaruhi seseorang, mau mudah berjualan, sebaiknya pakai trik ini, scarcity. Lalu pertanyaan utamanya sekarang, kalau kita sales, gimana cara real case-nya? Ya kan? Nah, ini kebetulan ada contoh kasus dari salah seorang tim sales saya. Ceritanya gini, jadi ada satu customer, dia sudah pakai satu produk, pertama kan sampel dicoba sudah bagus, lalu dia beli, coba trial order, beli cuma 2 kilo. Nah, produk ini bisa mencegah itu sebuah daging supaya tidak cepat susut, sekaligus menaikkan beratnya. Jadi problemnya itu kan kalau tukang daging itu biasanya kan susut. Dia dapat disimpan, lalu dikirim ke customernya itu biasanya susut. Nah, kalau sudah susut, biasanya itu dipotong harga. Nah, kalau ini dengan produk yang saya jual ini, dia bisa mempertahankan susutnya sehingga bobotnya ini lebih bagus dan bahkan bisa naik. Sehingga customer tadi waktu dicoba sampel, oh kok bagus, coba deh beli 2 kilo, tak trial order dalam skala besar, dicoba, hasilnya bagus. Nah, kemudian kan datang nih tim sales saya berusaha untuk cari repeat order. Waktu dicoba di repeat order, saya tanya, Pak, nggak beli lagi? Nah, jawabannya si customer gini, saya mau beli sih, tapi ini tunggu dulu ya, karena ini beratnya daging saya naiknya itu nggak stabil. Dalam arti harapan saya itu naik 1 kilo, naik jadi 1,2. Tapi di 2 kilo yang trial order tadi ada yang naiknya 200 gram, ada yang cuma 100 gram, ada yang cuma 150 gram, jadi nggak stabil. Tapi intinya beratnya itu naik. Nah, sales saya waktu itu bilang, loh Pak, kalau gitu kan beratnya sudah naik, berarti kan Bapak sudah untung kan? Kan dia pakai itu, memberikan benefit harapannya supaya customernya sadar dia mau beli kan. Dia sudah bilang itu kan Bapak sudah untung, setidaknya paling jelek lah naiknya kan 1 ons. Itu kan Bapak berarti sudah untung 100 gram kan. Nah, respon si customer tetap tunggu dulu deh Mas, masih mau coba gimana caranya biar bisa stabil 200 gram. Jadi kan gagal. Oke, dan saya pulang ngobrol nih sama saya, konsultasi, Pak, saya tadi gini cerita. Nah, saya pun kemudian ngasih ide. Oke, kalau gitu kamu besok kembali, kamu coba kata-katanya kurang lebih seperti ini. Tadi kan sudah dapat datanya, 1 kilo daging naiknya paling kecil tuh 1 ons, paling banyak itu 2 ons lebih kan. Kalau kita asumsi nih harga daging 1 kilo itu 100.000, berarti kalau naiknya 1 ons, berarti dia sudah untung 10.000 kan. Nah, tinggal sekarang sehari dia berapa kilo daging. Ternyata sales saya sudah tahu, oh seharinya 10-15 kilo Pak. Berarti kalau 10-15 kilo, anggaplah asumsi masing-masing daging naiknya cuma 100 gram, berarti dalam sehari dia bisa naik 1-1,5 kilo kan. Itu keuntungan yang dia dapat. Nah, kalau harga daging misalkan 100.000 per kilo, berarti dia bisa dapat untung dengan pakai produk saya, bisa dapat untung 100 hingga 150.000 per hari. Itu dari sisi keuntungan. Nah, sekarang saya ngajarin tim sales saya untuk pakai data ini 100 sampai 150.000 ini, tapi dengan cara scarcity, dengan cara kehilangan. Nah, kata-kata yang saya beri kurang lebih seperti ini. Pak, Bapak kan sudah tahu bahwa produknya ini bagus, naik kurang lebih 1 ons sampai 2 ons per hari, ya kita anggaplah naiknya cuma 100 gram aja, yang kecil 100 gram aja. Kira-kira Bapak kalau sehari kan 10-15 kilo, berarti kan kalau naiknya 100 gram itu cuma naik sekitar 1 kilo kan. Kira-kira nih menurut Bapak nggak sayang kalau Bapak nggak pakai, berarti Bapak kehilangan potensi keuntungan 100.000 sampai 150.000 per hari. Kalau sebulan, anggaplah Bapak 30 hari kerja nggak ada libur, Bapak nggak sayang kehilangan potensi keuntungan berapa? 3.150.000
sampai 4,5 juta sebulannya. Nggak sayang, Pak. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Jadi intinya yang disampaikan adalah, Pak nggak eman kalau Bapak mending, Bapak nggak pakai ini, berarti Bapak ini kehilangan potensi keuntungan 3 juta sampai 4,5 juta per bulannya. Nah, dengan contoh seperti itu, pulang-pulang saya datang, Pak sukses besar, langsung order 5 kilo, Pak. Nah, ini adalah contoh kasus bahwa sebenarnya gini, poinnya ini kan sama, kita ngomong keuntungan, karena dia pakai produk saya, dia naik sekitar berapa tadi, 1 kilo sehari kan, keuntungannya kan berarti 100.000. Tapi kalau kita ngomong nyampaikan, Pak Bapak pakai ini loh, Bapak untungnya 100.000, ya dia merasa biasa-biasa saja. Tapi kalau kita pakai teknik persuasi scarcity tadi, kata-katanya kan bisa ganti, Pak nggak eman kalau Bapak tidak pakai, Bapak kehilangan potensi 100.000 sehari loh, Pak. Kalau sebulan berarti 3 juta, nggak sayang, Pak. Nah, dari sini saya harap Anda tahu contoh kasusnya gimana dan cara makainya gimana, terutama untuk sales. Kalau kita ngobrol langsung via telepon, via ketemu itu bagaimana? Contohnya memakai scarcity seperti itu. Jadi fokusnya adalah kehilangannya, kalahnya, kerugiannya itu yang dipakai dan disampaikan ke customer. Tidak harus customer mengalami masalah, tapi keuntungan pun itu bisa disampaikan seperti itu. Contohnya kan tadi, nggak sayang Bapak kehilangan potensi sekian. Nah, saya harap dari ini Anda cukup jelas, Anda cukup mengerti bagaimana cara menggunakan scarcity ini untuk bisa mempersuasif lebih mudah. Kalau data sih banyak yang membuktikan bahwa ini berhasil, dan kalau real case-nya yaitu sudah dibuktikan oleh tim saya, dan dengan membalik kata-katanya doang. Ingat loh, ketemuan sebelumnya itu dia sudah nyampein, Pak Bapak pakai ini loh, Bapak sudah untungnya sekian, mau Bapak 1 kilo naiknya 1 ons, berarti kalau sehari kan Bapak dapat keuntungan 1 kilo. Kenapa nggak beli? Nah itu gagal. Tapi begitu dibalik, nggak sayang Pak kehilangan potensi sekian. Nah, efeknya itu sudah berbeda. Oke, sampai di sini dulu video hari ini. Semoga Anda paham yang saya sampaikan, karena saya menerima beberapa komen katanya kok banyak yang nggak terlalu ngerti apa yang saya sampaikan, karena ya mungkin saya sendiri nggak terlalu pinter ngomong di depan kamera seperti ini. Tapi setidaknya kalau saya ngasih contoh real case-nya, saya harap Anda bisa paham dan Anda bisa menggunakannya untuk meningkatkan penjualan Anda. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.